baiat Ali bin Abi Thalib. Ya, sini Muawiyah di Syam. Radhiyallahu taala anhu. Muawiyah bin Abi Sufyan. Ternyata Ali bin Abi Thalib tidak setuju dengan ide tersebut. Maksud Ali bin Abi Thalib, wahai Muawiyah, berbaiatlah kepadaku agar kita semua keamanan terjamin, stabilitas kembali normal, baru kita tanggapi para pembunuh Utsman radhiyallahu anhu. Sehingga Ali bin Abi Thalib beristihad untuk menunda penangkapan para pembunuh-pembunuh tersebut. Kenapa? Karena kondisi negara sedang kacau dan para pembunuh Utsman bin Affan banyak dari berbagai macam kabilah. Seandainya Ali bin Abi Thalib mulai menangkapi mereka, terjadi kekacauan yang luar biasa. Sehingga ijtihad Ali bin Abi Thalib tidak menangkap mereka, tunggu Muawiyah dulu berbaiat. Kemudian akhirnya tidak ada kesepakatan. Kemudian akhirnya terjadilah perang Siffin yang sebelumnya ada namanya pertemuan dua al-hakamain, ya, dua wakil untuk mendamaikan juru bicara Muawiyah dengan juru bicara Ali bin Abi Thalib. Juru bicara Ali bin Abi Thalib siapa? Juru bicaranya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian juru bicaranya Muawiyah adalah Amr bin As. Dua ini yang disebutkan al-hakamain. Dua ini yang disebut apa? Al-hakaman. Dua hakim. Maka tatkala mereka sudah bersepakat dan kemudian sudah setuju untuk damai, maka muncullah dari sekelompok orang dari kelompoknya Ali bin Abi Thalib yang protes, yang mengatakan bahwasanya la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Bagaimana kita menyerahkan keputusan masalah darah kepada dua orang? Barang siapa yang menjadikan manusia sebagai pembuat hukum maka telah kafir. Maka muncullah ya yang tidak ridha dengan keputusan dua hakim. Dua hakim namanya kelompok Khawarij. Ya, Khawarij inilah yang kemudian tatkala mereka sudah mulai berdamai, ternyata kelompok Khawarij ini sebagiannya masuk ke kubu Ali bin Abi Thalib, sebagiannya lagi masuk ke kubu Muawiyah. Sehingga di malam hari kemudian mereka seakan-akan menyerang yang kubu yang masuk menyusup ke kubu Ali menyerang ke kubu Muawiyah, yang menyusup ke kubu Muawiyah menyerang ke kubu Ali bin Abi Thalib, sehingga terkesan bagi kubu Ali bahwasanya kubu Muawiyah telah berkhianat dan bagi kubu Muawiyah kubu Ali telah berkhianat, sehingga terjadilah apa yang terjadi. Maka muncullah bid'ah yang pertama kali namanya bid'ah Khawarij. Ini bid'ah yang pertama kali. Yang kata Nabi SAW, tamruku mariqatun hina furqatin minal muslimin taqtuluha awla ta'ifataini bil haq. Kata Nabi SAW, muncul sekelompok orang yang keluar, ya, yang mereka muncul tatkala terjadi perselisihan di antara kaum muslimin, yang akan memerangi kelompok ini, kelompok yang lebih utama untuk benar, yaitu kelompoknya Ali bin Abi Thalib. Yang membunuh mereka kelompok siapa? Ali bin Abi Thalib. Oleh karena para ulama mengatakan yang lebih benar antara Ali bin Abi Thalib adalah antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Yang lebih menuju pada kebenaran siapa? Ali bin Abi Thalib. Ijtihad Ali bin Abi Thalib lebih tepat daripada ijtihadnya siapa? Muawiyah. Intinya kemudian Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, kemudian diambillah kekuasaan oleh putranya Al-Hasan bin Ali. Muawiyah belum bergabung. Kemudian setelah Hasan bin Ali memegang tampuk kepemimpinan, dia memandang daripada terjadi keributan di antara kaum muslim dari pertumpahan darah, mending dia damai dengan Muawiyah. Kemudian dia tanazzala anil khilafah, dia melepaskan khilafah dan dia serahkan kepada siapa? Muawiyah, yang disebut dengan Amul Jamaah. Itulah tahun persatuan antara seluruh kaum muslimin, ya,
termasuk Muawiyah. Ya, akhirnya Muawiyah menjadi apa? Pemimpin. Kemudian setelah itu Hasan bin Ali terbunuh, diracun ya. Intinya Muawiyah radhiyallahu anhu setelah itu menjadi khalifah setelah siapa? Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu. Setelah muncul Khawarij, muncullah firqah yang lain oposisi yang namanya Syiah. Ya, setelah Khawarij muncul apa? Syiah. Syiah kata para ulama terbagi menjadi 3 model. Yang pertama disebut dengan Al-Mufaddilah. Yang kedua namanya As-Sabbah, tukang cela. Yang ketiga namanya Al-Mu'allihah. Maksudnya Al-Mufaddilah yaitu yang menyatakan bahwa Ali lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar, daripada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhum. Ini paling ringan, Syiah yang paling apa? Ringan. Dan sebagian salaf ada yang terpengaruh dengan pemahaman seperti ini ya. Kemudian yang parah mencaci maki ya Abu Bakar dan Umar, yang anti Ali dia cimaki, apalagi Muawiyah. Kalau Abu Bakar dan Umar dicimaki, apalagi sahabat yang lainnya. Yang parah Mu'allihah, yang menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang mereka menganggap Ali adalah Tuhan, maka kemudian Ali pun memanggil mereka, minta mereka untuk bertobat. Diriwayatkan dengan sanad yang sahih, disahihkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah, mereka tidak mau bertobat. Akhirnya Ali bin Abi Thalib menggali parit untuk membakar mereka. Ya. Dalam sebutkan lamma ra'aitu amran munkaran ya ajajtu nara wa da'autu kumbara. Tatkala aku melihat ada kemungkaran, maka aku nyalakan api dan aku panggil Kumbar anak buahku untuk membunuh mereka. Akhirnya mereka dibunuh. Tatkala mereka dibunuh, mereka semakin yakin Ali bin Abi Thalib adalah Tuhan ya. Kata mereka, la yu'adzibin nar illa rabbun nar. Nabi pernah bersabda, tidak ada yang boleh menyiksa dengan api kecuali Tuhannya api. Berarti Ali bin Abi Thalib menyiksa dengan api, berarti dia itu Tuhan. Akhirnya mereka menyembah Ali bin Abi Thalib, dan perbuatan Ali pun dikritiki oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Namun Ali bin Abi Thalib membunuh mereka karena mereka dianggap murtad, menganggap Ali bin Abi Thalib sebagai apa? Sebagai Tuhan, dan hukum murtad dibunuh dalam Islam. Man baddala dinahu faqtuluhu, barang siapa yang merubah agamanya bunuhlah dalam Islam. Baik, akhirnya Syiah pun berkembang dengan berbagai macam modelnya. Saya juga pernah bahas dalam kajian khusus tentang mengenal Syiah lebih dekat, silahkan nonton di YouTube ya. Baik. Setelah muncul Syiah dan Khawarij, Syiah yang berpahaman seperti tidak seorang pun sahabat yang ada dalam barisan apa? Khawarij, dan tidak seorang pun sahabat yang ada dalam barisan apa? Syiah. Sahabat semua selamat. Oleh karena Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, bahwasanya para sahabat mereka berselisih dalam masalah al-ahkam, dalam masalah fikih. Para sahabat berselisih, tapi dalam untuk masalah akidah tidak seorang pun yang berselisih di antara mereka. Oleh karena tatkala muncul firqah-firqah ini, tidak seorang pun sahabat yang gabung dalam mereka. Padahal sahabat ribuan, tidak seorang pun yang masuk dalam kelompok mereka, karena para sahabat mendapat ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu di akhir zaman sahabat ya, ini halaman 1 ya. Ini halaman berapa? Halaman 2. Di akhir zaman sahabat muncullah bid'ah qadariyah. Melalui tangan Ma'bad al-Juhani. Mereka di zaman Ibnu Umar, sebagaimana antum bisa lihat hadis pertama dari Sahih Muslim, tatkala ada orang datang kepada Ibnu Umar menceritakan tentang Ma'bad al-Juhani, yang mereka mengatakan Ma'bad al-Juhani Qadari, dengan segala pengikutnya mengatakan al-amru unuf, bahwasanya
perkara tidak ada yang ditakdirkan oleh Allah, terjadi begitu saja. Allah tidak pernah mencatat sebelumnya. Jadi kemudian terjadi, ya, tidak pernah dicatat sebelumnya. Semua kejadian yang ada ini tidak ada takdirnya sebelumnya, ya. Sehingga mereka mengingkari ilmu Allah yang azali tentang masa depan. Sehingga mereka ini dikafirkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Kata Ibnu Umar, "Idza laqitumuhum fa akhbiruhum fa inna Ibnu Umar bari'un minhum wa hum bura'u minni." Jika kalian bertemu dengan mereka, kabarkanlah bahwasanya saya Ibnu Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Dan bahwasanya sampaikan kepada mereka, mereka tidak akan diterima amalan mereka meskipun sebesar gunung Uhud sampai mereka beriman kepada takdir. Ya. Maka kelompok ini mengingkari rukun iman yang keenam, yaitu beriman kepada apa? Takdir. Maka mereka dikafirkan. Munculnya mereka ini di akhir zaman sahabat Ibnu Umar, termasuk sahabat junior, masih bertemu dengan mereka. Kemudian setelah itu muncul di zaman Hasan al-Basri. Hasan al-Basri tabi'in. Hasan al-Basri ini wafat kalau tidak salah 110 Hijriah. Ya. Hasan al-Basri punya murid yang banyak. Kemudian Hasan al-Basri rahimahullah suatu hari berbicara tentang masalah hukum, ya, masalah pelaku dosa besar dalam Islam, dalam hukum Islam, bahwasanya pelaku dosa besar itu adalah dihukumi fasik, dia masih seorang mukmin tapi imannya kurang. Mukmin naqisul iman. Rupanya ada muridnya yang tidak terima, namanya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha kemudian mendebat gurunya Hasan al-Basri. Kata dia, menurut saya pelaku dosa besar itu tidak boleh disifati mukmin dan dia juga tidak boleh disifati kafir, tapi dia di antara keduanya. Fi manzilah bainal manzilatain. Dia berada di suatu tempat di antara dua kedudukan, antara mukmin dan antara apa? Kafir. Apakah dia mukmin? Oh, bukan mukmin. Muslim? Bukan muslim. Kalau gitu kafir, bukan kafir. Terus apa? Di tengah-tengah, ya. Karena itu kemudian diusir oleh gurunya Hasan al-Basri rahimahullah taala, fa'tazala, maka dia pun i'tizal itu menyempal, membuat halaqah sendiri, maka dikenal dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah itu artinya apa? Menyempal sendirian, ya. Namanya Mu'tazilah. Muncullah apa? Mu'tazilah. Siapa tadi yang membawa? Wasil bin Atha. Wasil bin Atha diikuti fatabi'ahu, ya, Amr bin Ubaid. Kemudian dia diikuti oleh Amr bin Ubaid. Diikuti oleh Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid ini adalah seorang perawi hadis. Dia meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia adalah seorang yang terkenal sangat zuhud, ya. Sehingga pemikiran Mu'tazilah dibawa oleh Wasil bin Atha, dilariskan oleh Amr bin Ubaid. Karena dia orangnya zuhud, kemudian suka menangis, sehingga banyak orang terpedaya dengan kezuhudannya. Akhirnya pemikiran Mu'tazilah pun laris karena tokohnya adalah tokoh yang zuhud. Dan itu yang menyedihkan, ya. Terkadang pembawa bid'ah ternyata lebih zuhud daripada pembawa apa? Sunnah. Sehingga orang lebih tertarik dengan yang zuhud-zuhud. Oh, ini bagus ustadznya, suka nangis misalnya. Misalnya, ya. Jadi inilah bid'ah Mu'tazilah. Mu'tazilah pertama kali muncul tidak berbicara tentang asma wa sifat. Dia berbicara tentang al-asma wal ahkam, yaitu tentang pelaku dosa besar apa hukumnya di dunia, bagaimana hukumnya di akhirat. Itu yang mereka bahas. Tidak ada yang bicara tentang masalah asma, al-asma wa sifat, tentang tauhid al-asma wa sifat. Tauhid, penyimpangan dalam tauhid al-asma wa sifat baru muncul setelah itu, baru kemudian belakangan, ya, muncullah di akhir khilafah Bani Umayyah, muncullah bid'ah, muncullah seorang namanya Ja'ad bin Dirham, gurunya Jaham bin Safwan. Dari Ja'ad bin Dirham kemudian muncullah namanya Jaham bin Safwan. As-Safwan atau Safwan, boleh dua-duanya. Jaham bin As-Safwan. Jaham bin Safwan inilah yang kemudian membawa
Akidah Al-Jahmiyah. Taib, ini sudah atau belum? Kalau sudah, tolong dihapus. Semuanya, hapus semuanya. Kita singgung sedikit ya tentang sejarah, tentang khilafah Daulah Al-Umayyah. Daulah apa? Al-Umayyah. Dalam Islam adalah Daulah Umayyah, setelah itu baru Daulah Abbasiyah ya. Daulah Umayyah kemudian Daulah Abbasiyah. Apa yang dimaksud dengan Daulah Umayyah atau dinasti apa? Umayyah. Umayyah ya, namanya adalah Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf. Maka dia adalah seorang Quraisy ya. Bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab ya. Dan kita Qusay bin Kilab dialah disebut dengan Quraisy Saghir. Dialah yang Quraisy yang mengumpulkan lagi orang-orang Quraisy. Dan kita tahu Abdul Manaf kakeknya Nabi SAW ya. Rasulullah SAW namanya siapa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Jadi Hashim ini saudaranya siapa? Abdul Syams. Hashim saudaranya Abdul Syams. Jadi Umayyah ini apa? Quraisy. Nah, Umayyah bin Abdi Syams kalau ditinjau dari khilafahnya, maka kembali kepada dua orang, ada putranya namanya Harb ya. Kemudian ada namanya Abul As. Adapun Harb, maka Abu Sufyan, di bawahnya Abu Sufyan, kemudian siapa? Muawiyah, kemudian Yazid, kemudian Muawiyah lagi. Jadi setelah Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, maka yang jadi khalifah siapa? Muawiyah ya. Ini satu. Setelah itu kemudian siapa? Yazid ini sampai tahun 64 Hijriah. Setelah itu anaknya namanya Muawiyah, tapi Muawiyah ini enggak sampai setahun, sudah berapa hari kemudian meninggal dunia. Ya, meninggal dunia. Setelah Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan meninggal dunia, Muawiyah yang ini meninggal dunia, maka waktu itu tidak ada penunjukan. Akhirnya orang-orang mengangkat seorang khalifah baru dari Bani Umayyah, namanya Marwan bin Al-Hakam bin Abil As bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf. Jadi Abul As punya anak namanya Marwan Al-Hakam. Kemudian siapa? Marwan ini punya anak ada 3 yang turunnya menjadi khalifah. Di antaranya adalah Abdul Aziz, kemudian di antaranya Abdul Malik, kemudian namanya Muhammad ya. Abdul Aziz ini punya anak namanya Umar bin Abdul Aziz. Namanya Umar bin Abdul Aziz. Abdul Malik bin Marwan punya anak yang jadi khalifah ada 4 ya. Yang pertama namanya Al-Walid.
kemudian Sulaiman, kemudian Yazid, kemudian Hisham. Semuanya Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik, Yazid bin Abdul Malik, sama Hisham bin Abdul Malik. Abdul Malik memimpin sangat lama, atau kemudian waktu dia meninggal dunia, maka yang memegang kepemimpinan adalah Al-Walid. Jadi ini nomor 3, ini nomor 4 ya. Nomor 4, kemudian nomor 5. Kemudian nomor 6. Setelah Walid bin Abdul Malik menjadi khalifah, kemudian Sulaiman. Waktu Sulaiman meninggal dunia, ternyata kepemimpinan dipegang sementara oleh siapa? Umar bin Abdul Aziz. Nomor 8. Ya, tahun 99 Hijriah sampai 101 Hijriah ya. 99 sampai 101 Hijriah. Masa pemerintahan cuma berapa tahun tuh? 2 tahun apa? 2 tahun kurang lebih. Tetapi umur dia yang jadi pemerintah cuma 2 tahun, seakan-akan membuat yang lain terlupakan. Karena dia adalah seorang pemimpin yang sangat apa? Adil, dicintai oleh rakyatnya. Semua orang tahu bagaimana ketakwaannya. Dialah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Al-Hakam bin Abil As. Kemudian setelah Umar bin Aziz meninggal dunia, maka dipegang oleh Yazid. Yazid bin Abdul Malik. Setelah Yazid meninggal dunia, dipegang oleh saudaranya Hisham. Hisham bin Abdul Malik. Yazid ini punya anak namanya Al-Walid. Al-Walid bin Yazid. Enak kalau namanya Paijo ya, Agus ya. Ini bikin-bikin agak susah, kadang-kadang kita bingung. Al-Walid bin Yazid. Al-Walid ini orangnya disebutkan dalam sejarah suka minum khamar, suka maksiat ya. Hisham tadinya tidak mau kasih dia, tetapi akhirnya dia yang memegang tampuk kepemimpinan. Tapi dia tukang maksiat. Al-Walid ini. Akhirnya ada sepupunya yang tidak setuju, namanya Yazid. Yazid bin Walid. Ini Walid bin apa? Yazid. Akhirnya Yazid bin Walid tidak terima memiliki pemimpin seperti ini. Terjadi kerisuhan. Akhirnya Yazid pun membunuh siapa? Al-Walid. Yazid membunuh Al-Walid. Setelah Yazid membunuh Al-Walid, tidak lama kemudian Yazid pun meninggal dunia. Akhirnya dipegang oleh saudaranya bernama Ibrahim. Ibrahim bin Al-Walid. Kemudian tatkala Ibrahim bin Walid mau diangkat jadi pemimpin, ternyata terjadi keributan lagi, diambil oleh omnya namanya Marwan. Marwan bin Muhammad bin Marwan bin Hakam bin Abil As bin Umayyah. Paham? Jadi nomor berapa tadi? 10. Kemudian mana 11-nya? Ini. 11 kemudian apa? 12, ini hampir 13, enggak jadi. Ini 13. Nah, Marwan ini punya muadib waktu dia masih kecil, biasa kebiasaan khalifah ya, ada orang yang mengajarinya, mendidiknya, dipanggil guru khusus. Gurunya ini, gurunya Marwan ini namanya Ja'ad bin Dirham. Ini apa? Syekhnya Jaham bin Safwan. Sehingga Marwan diberi gelar dengan Marwan Al-Ja'di. Gelarnya diantaranya Marwan Al-Ja'di. Marwan Al-Ja'di. Dan setelah Marwan meninggal dunia, runtuhlah dinasti Umayyah. Dia raja terakhir dari apa? Khalifah terakhir dari dinasti apa? Umayyah. Berpindahlah kepada dinasti Abbasiyah ya. Mau disampaikan? Saya belum belajar, saya belum hafal. Tapi inilah Ja'ad bin Dirham. Nah, Ja'ad bin Dirham inilah yang pertama kali menolak tentang sifat-sifat Allah. Sehingga dia dibunuh oleh khalifah atau seorang amir di Khurasan namanya Khalid bin Abdullah Al-Qasri, salah satu dari amir-amir Bani Umayyah. Dia inilah yang memiliki pemikiran ya Allah ya tidak berbicara dan Allah tidak mencintai. Tidak mencintai. Yaitu menurut dia
Allah tidak pernah berbicara dengan Nabi Musa. Padahal Allah berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Sungguh Allah benar-benar bicara dengan Nabi Musa. Kemudian dia mengatakan Allah tidak pernah mencintai. Ya. Sementara Allah berfirman, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Sungguhnya Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai apa? Kekasihnya. Dia ingkari kedua-duanya. Ya. Akhirnya tatkala ketahuan oleh pemerintah sudah ada tes ya. Jadi tatkala ketahuan tentang pemikirannya, maka dia pun kabur. Ini di Kufah, dia kabur ke Khurasan. Kabur ke Khurasan, ya di Khurasan itulah dia ketemu dengan Jaham bin Safwan. Timbul pertanyaan, dari mana Ja'ad bin Dirham mengambil pemikirannya? Maka para ulama menyebutkan silsilah pemikirannya, siapakah salafnya Ja'ad bin Dirham? Ya. Pendahulunya itu siapa? Disebutkan oleh banyak ahli sejarah, ya, Ibnu Taimiyah di antaranya, Ibnu Asakir di antaranya, banyak. Ya, mereka menyebutkan tentang siapakah pendahulu Ja'ad bin Dirham. Ternyata Ja'ad bin Dirham mengambil pemikirannya dari Aban bin Sam'an. Aban bin Sam'an mengambil pemikirannya dari Talut ibn Ukhti Labid. Labid bin Al-Asam, dialah Yahudi yang menyihir Nabi. Dan dia ini yang pertama kali mengatakan bahwasanya Taurat adalah makhluk. Adalah apa? Makhluk. Jadi dia punya pemikiran seperti itu sampai kepada Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham kemudian mewariskannya kepada siapa? Jaham bin Safwan. Ini kira-kira sedikit sejarah tentang Jaham bin Safwan. Yang membunuh Khalid, yang membunuh Jaham bin Dirham, siapa yang dibunuh oleh siapa? Khalid Al-Qasri. Yang membunuh Jaham bin Safwan, dia juga terbunuh. Dia terbunuh 128 Hijriah. Tewas 128 apa? Hijriah. Oleh seorang namanya Salm bin Al-Ahwas. Salm bin Al-Ahwas. Dia salah seorang amir di daerah Khurasan ya. Maka ada dua sebab disebut oleh para ulama. Kalau Khalid Al-Qasri membunuh karena memang Ja'ad bin Dirham menyimpang dalam masalah semua sifat. Tatkala Idul Adha, Khalid Al-Qasri berkata, "Ya ayuhan nas, dhahu dhahayakum taqabbalallahu minkum." Wahai manusia sekalian, sembelihlah kambing-kambing kalian, onta-onta kalian, semoga Allah menerima sembelihan kalian. Fa inni mudhahin bi Ja'ad bin Dirham. Adapun saya akan sembelih Ja'ad bin Dirham di hari Idul Adha ini. Li'annahu lam yakun li'annahu qala lam yukallimillahu Musa taklima wa lam yattakhidillahu Ibrahim khalila. Karena dia mengatakan Allah tidak pernah berbicara dengan Nabi Musa, dan dia mengatakan Allah tidak pernah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Dikafirkan oleh siapa? Oleh Khalid bin Abdullah Al-Qasri, maka dia pun sembelih Ja'ad bin Dirham di Khurasan. Tapi sebelum dia mati, dia sudah mewariskan apa? Ilmunya kepada Jaham bin Safwan. Jaham bin Safwan akhirnya menyebarkan, ada yang mengatakan dia sempat menulis buku-buku. Intinya dia yang menyebarkan pemikirannya pertama kali tentang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia dibunuh oleh seorang bernama Salm bin Al-Ahwas. Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan dia dibunuh karena dia memberontak terhadap pemerintahan Bani Umayyah. Ada namanya Thawrah, yaitu pemberontakan. Ibnu Shuraih, waktu itu Jaham bin Safwan ikut dalam barisan Ibnu Shuraih untuk memberontak, akhirnya tertangkap dan dibunuh. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, dia dibunuh karena pemikirannya yang mewariskan, dia mewarisi tersebut dari Ja'ad bin Dirham, ketahuan oleh pemerintah, ditangkap oleh Salm bin Ahwas, kemudian dibunuh. Ada dua versi, tapi intinya kemudian dia dibunuh sekitar tahun 128 Hijriah ya. Kalau sudah tolong dihapus.
Jaham bin Safwan ya, disebutkan dia berkumpul dalam dirinya banyak syubhat. Suatu hari dia berdebat dengan suatu kelompok yang namanya Sumaniyah. Kelompok Sumaniyah itu musyrikin yang berasal dari India, ya. Kemudian berdebat dengan Jaham bin Safwan. Kata Sumaniyah, wahai Jaham, ya, kita berdebat, ya. Kalau kau menang, kita masuk Islam. Tapi kalau kita yang menang, kau yang masuk agama kita. Terjadilah perdebatan waktu itu. Sementara Jaham bin Safwan tidak punya ilmu. Dia nekat berdebat hanya mengandalkan logikanya. Mulailah Sumaniyah bertanya kepada Jaham bin Safwan, wahai Jaham bin Safwan, apakah kau mengenal Rabbmu? Iya. Bagaimana kau mengenal Rabbmu? Kau buktikan dia itu ada. Apa kau pernah melihatnya? Kata Jaham, enggak. Apakah kau pernah merasakannya, menyentuhnya? Enggak. Apakah kau pernah mendengarnya? Enggak. Apakah kau pernah menciumnya? Enggak. Apa? Panca indera itu apa aja? Melihat, mendengar, mencium, merasa, satunya apa? Antum tadi, panca indera ada 5. Saya juga lupa. Apa? Melihat, mendengar, mencium, merasa, satunya apa? Hah? Oh, mengecap, ya, mengecap. Meraba dan mengecap. Apakah kau pernah itu 5-5-nya? Tidak ada. Kalau gitu, Tuhanmu tidak ada. Waktu digituin oleh Sumaniyah, Jaham bin Safwan tidak bisa bantah. Dia bilang, beri saya waktu. Akhirnya dia pulang ke rumah, ya. Beberapa hari dia mikir gimana bantahnya. Akhirnya dia bisa bantah. Dia jawab. Dia bilang, wahai orang-orang Sumaniyah, bukankah kalian sepakat dengan kita bahwasanya ada namanya ruh? Ruh, iya, memang ada ruh. Baik, apakah kau pernah melihat ruhmu? Enggak. Kau pernah mencium ruhmu? Enggak. Kau pernah memegang ruhmu? Enggak. Kau pernah? Enggak. Ya. Kalau begitu ruhmu tidak ada. Akhirnya Sumaniyah kalah debat. Tetapi Jaham bin Safwan kena syubhat. Akhirnya disebutkan dia tidak sholat selama 40 hari. Tidak sholat 40 hari. Kenapa? Kenapa anda tidak sholat? Tadi nasihatin. Saya bagaimana mau sholat kecuali saya sholat kepada Tuhan yang saya kenali. Saya tidak kenal Tuhan saya. Saya tidak kenal Tuhan saya. Ya, mungkin setelah itu akhirnya dia sholat, ya. Ada yang mengatakan gara-gara tes, ya, lanjutkan. Masih bunyi, ya. Ada yang menyebutkan setelah dia tidak sholat 40 hari tersebut, maka ketahuan oleh pemerintah, maka disitulah dia akhirnya dibunuh gara-gara tidak mau sholat selama 40 hari. Intinya Jaham bin Safwan terkena syubhat, ya. Kemudian dia berdalil dengan sebagian ayat yang dia jadikan dalil, ya, seperti la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar, bahwasanya Allah meliputi segala sesuatu dan dia tidak bisa dilihat oleh apapun, sehingga akhirnya Jaham bin Safwan punya pemikiran tentang Allah dengan logika dia, ya. Dengan logika dia. Intinya dia pun menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak syubhat bercokol di kepalanya, ya. Ya, di antaranya syubhat yang masyhur, ya, yaitu namanya dalil a'rad. Dia mengatakan bahwasanya segala sesuatu yang ditebati oleh sesuatu yang berubah-ubah oleh sifat-sifat, maka dia adalah makhluk. Segala sesuatu yang ditempati oleh sifat-sifat atau tertempeli oleh sifat-sifat, maka sesuatu tersebut adalah makhluk. Oleh karenanya Allah tidak boleh tertempeli dengan sifat apapun, sehingga dia menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka muncullah
firqah Jahmiyah. Nah, Jaham bin Safwan sebelum meninggal ilmunya sempat ditransfer oleh seorang namanya Abu Muhammad Sa'id ibn Kullab yang ilah firqah apa? Kullabiyah. Kemudian firqah Al-Kullabiyah ini menurut ilmunya diambil oleh Abul Hasan Al-Asy'ari. Abul Hasan Al-Asy'ari ini memiliki atau melewati 3 masa. Abul Hasan Al-Asy'ari ini dia punya tiga tahap, 3 fase ya, 3 fase. Yang pertama dia adalah Imam Mu'tazilah. Ya. 40 tahun dia belajar sama suami ibunya, bapak tirinya Abu Ali Al-Jubba'i, sehingga dia menjadi Imam Mu'tazilah. Fase kedua dia fase Kullabiyah. Fase ketiga dia fase menuju sunnah. Dia berusaha menuju sunnah namun tidak berhasil secara keseluruhan. Masih ada sisa-sisa pemikiran Kullabiyahnya, masih ada sisa-sisa pemikiran Mu'tazilah. Tidak mudah seorang keluar dari cengkeraman syubhat. Karena adalah syubhat pemikiran. Saya sering sampaikan betapa banyak orang-orang yang dahulunya takfiri, kemudian dia mengenal manhaj salaf, masih ada sisa-sisa apa? Takfirinya. Dia sulit terlepas dari pemikiran tersebut. Dan itu yang dialami oleh Abu Hasan Al-Asy'ari. Nah, Abu Hasan Al-Asy'ari sempat di fase apa? Kullabiyah. Di sinilah dia menimba ilmu dari muridnya Ibnu Kullab atau dari Ibnu Kullab, ya intinya dia mengambil ilmu dari pemikiran Ibnu Kullab. Yang kemudian pemikiran Abu Hasan Asy'ari ini mirip dengan Abu Mansur Al-Maturidi. Ya. Abu Mansur Al-Maturidi pemikirannya mirip dengan Abu Hasan, hanya saja ada perbedaan tertentu antara mazhab Asy'ariyah dengan mazhab Maturidiyah, tetapi ada kemiripan. Ini diambil dari Abu Muhammad Sa'id ibn Kullab. Nah, Jaham bin Safwan pemikirannya ya sebelum Kullabiyah, saya lupa di sini, sebelum Kullabiyah ya. Jaham bin Safwan diambil oleh Mu'tazilah. Mu'tazilah baru kemudian Kullabiyah. Nah, Mu'tazilah ada 2 tokoh yang sangat hebat yang memperjuangkan pemikiran Jaham bin Safwan, yaitu Ahmad Ibnu Abi Du'ad kemudian dan Bishr bin Ghiyath Al-Mirrisi. Inilah Ahmad ibn Abi Du'ad yang menyebarkan pemahaman Mu'tazilah, yang kemudian akhirnya sampailah dia di zamannya Khalifah Al-Ma'mun, salah seorang khalifah dari Daulah Abbasiyah, yang kemudian membuat fitnah khalqul Quran. Barang siapa yang tidak menyatakan Al-Quran itu makhluk, maka dibunuh. Sehingga banyak ulama yang akhirnya melakukan tauriyah, mengatakan Al-Quran itu makhluk, terpaksa, kalau tidak dibunuh. Kecuali Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, yang tegar tetap menyatakan Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk, sehingga dia disiksa sampai 3 khalifah kalau tidak salah. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, itulah di zaman Ahmad bin Abi Du'ad. Bishr bin Ghiyath Al-Mirrisi dibantah oleh banyak ulama, dibantah oleh Imam Ahmad bin Hanbal, dibantah oleh Ad-Darimi. Rad ala Bishr Al-Mirrisi dalam bukunya ya, dibantah pemikirannya ya. Mereka adalah tokoh-tokoh Mu'tazilah. Secara nisbah mereka mengatakan mereka Mu'tazilah, tetapi akidah mereka sangat mirip dengan siapa? Jaham bin Safwan.
mirip dengan Jaham bin Safwan. Taib, kita akan menjelaskan tentang akidah mereka ya besok insya Allah ya. Saya mau jelaskan sekarang, khawatirnya antum hang ya. Dan saya juga lagi capek ya. Jadi ini kira-kira ya, saya tambah lagi deh ya. Kemudian setelah itu muncul di bawah namanya Al-Asy'ariyah Al-Mutaakhirun. Ya, ada juga di sini Abu Hasan bilang Al-Asy'ariyah Al-Mutaqaddimun. Al-Mutaqaddimun misalnya Al-Baqillani misalnya. Terus Ibnu Fawraq dan lain-lain. Adapun Al-Mutaakhirun misalnya Al-Juwaini, kemudian Ar-Razi, kemudian diantaranya Al-Iji, Al-Amidi dan lain-lain ya. Nanti besok insyaallah baru kita bahas tentang pemikiran mereka satu persatu secara global insyaallah taala. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Kalau tidak ada alhamdulillah. Itulah tadi sejarah bid'ah ya, dari pertama kemunculan sampai di zaman kita ya. Sekarang bid'ah semakin banyak, aliran semakin banyak, orang bebas berpendapat, orang bebas berpikir, tidak ada sumber yang bisa mereka jadikan pegangan. Al-Quran dan Sunnah mereka tafsirkan seenaknya, tidak berpegang teguh dengan pemahaman para salaf ya. Sehingga bercabang-cabanglah ya kebebasan dalam berakidah. Baik, kalau ada yang bertanya saya persilakan. Wallahu taala alam bisawab. Masih ada 6 menit azan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai mahar. Iya, jadi memang Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam ya. Jadi mereka ada 3 orang atau 2 orang bersepakat untuk membunuh. Satunya membunuh Ali bin Abi Thalib, satunya membunuh Amr bin As kalau tidak salah, atau Muawiyah. Intinya mereka ingin cari pahala masuk surga dengan membunuh, dan itu di bulan Ramadan. Jadi mereka anggap itu jihad. Akhirnya satunya ingin bunuh Muawiyah atau siapa, salah bunuh, akhirnya dia bunuh Kharijah. Nanti saya baca lagi lah sejarahnya. Tapi itu benar, Abdurrahman bin Muljam membunuh Ali bin Abi Thalib ya karena ingin masuk surga. Dan dia luar biasa, ketika dia ditangkap kemudian dipotong tangannya, dia tetap berzikir kepada Allah. Dipotong kakinya, dia tetap apa? Berzikir. Tatkala dipotong lisannya, baru dia kemudian takut, dia tidak ingin meninggal dalam kondisi tidak berzikir. Luar biasa. Orang melihat dia akan terpedaya, orang ini zikirnya luar biasa. Padahal apa? Khawarij. Oleh karena jangan terlalu terpedaya dengan penampilan seseorang ya. Ya, kalau orang zaman sekarang lihat ini orang mau dibunuh saja dipotong tangannya masih berzikir, oh ini surga ini. Ternyata apa? Khawarij. Hati-hati. Kita ada dalil, kita ikuti dalil, bukan ikut perasaan. Tapi itu benar ya. Tapi ada lagi yang bertanya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan Ustadz, bagaimana cara kita untuk membentengi dari bid'ah-bid'ah ini? Karena banyak juga aliran-aliran sesat yang berkembang di Indonesia ini, Ustadz. Ya harus belajar. Harus apa? Belajar. Kalau nggak belajar, kita nggak bisa membentengi diri kita ya. Baik, besok saya mau lanjutkan hari Senin. Siapa yang bisa hadir besok? Karena minggu depan libur, minggu depannya juga libur. Hah? Senin pada maghrib. Senin pada maghrib. Coba yang bisa hadir angkat tangan. Benar, Allah catat loh. Jadi besok aja kita lanjutkan biar masih hangat ya. Ya insya Allah ya besok. Jadi
hari minggu depan libur, tanggal 8 libur, tanggal 15 juga libur karena saya ke Makassar. Nanti setelah itu tanggal 22 baru insya Allah ada pengajian lagi ya. Allah ta'ala alam bisawab. Ada lagi yang bertanya? Ada yang mengatakan buku Abul Hasan Al-Asy'ari Al-Ibanah dipalsukan. Tidak benar, karena buku Al-Ibanah itu dinukil oleh ulama terkenal namanya Ibnu Asakir dalam kitabnya Tabyin Kadibil Muftari. Situ Ibnu Asakir membela Abul Hasan. Dia banyak menukil dari Al-Ibanah persis seperti yang dicetak sekarang. Ada seorang berusaha meragukan dengan menukil ada perbedaan lafal. Ternyata perbedaan lafal cuma lafal, tidak mempengaruhi isi, yang sudah dibantah oleh para ulama. Dan ternyata bukunya Abul Hasan Al-Asy'ari yang mendekat kepada manhaj salaf banyak, bukan cuma Al-Ibanah. Saya sudah bahas di Syarah Aqidah Wasithiyah, di antara kenyataan pahit orang-orang Asy'ariyah, ternyata seluruh bukunya Abul Hasan Al-Asy'ari yang sampai kepada kita atau nukilannya semuanya tidak sesuai dengan akidah mereka. Buku-buku tersebut di antaranya Al-Ibanah. Kemudian di antaranya Maqalatul Islamiyin. Di antaranya Risalah ila Ali Sagar. Di antaranya Luma, di antaranya Al-Amad. Ini semua buku bertentangan dengan akidah Asy'ariyah yang sekarang. Asy'ariyah mutaakhirin. Nanti akan kita singgung insyaallah besok ya. Sekarang agak hangat kondisi. Ada lagi yang bertanya? Terakhir. Coba silakan. Bagaimana orang-orang yang dahulu kemudian di waktu dia masih takfiri, kemudian dia beramal-amal soleh, ya kita bilang insya Allah diterima. Orang kan dulu nggak ngerti ya, orang nggak ngerti dulu mesti terjun. Allah itu maha penyayang. Kalau orang nggak ngerti mau diapain ya? Ya Allah nggak ngerti mau diapain. Jadi mudah-mudahan Allah terima seluruh amalan kita yang kita lakukan tatkala kita masih jahil ya. Kita punya niat baik. Ya alhamdulillah Allah kasih petunjuk pada kita. Baik, sudah azan. Sampai sini saja ya kajiannya. Habis Isya silakan pulang ya. Tidak ada lagi tanya jawab. Insyaallah kita lanjutkan besok ya. Besok insyaallah ya pada maghrib. Subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.